فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عندك يا Ibrahim, pembahasan yang lalu berkaitan dengan dosa-dosa besar yang berupa apa yang kita ambil yang terakhir. Kezaliman terhadap manusia terkait apanya? Mencakup kezaliman apa saja? Darah, harta maupun kehormatan. Baik. Adapun kezaliman terkait darah, maka contohnya apa? Yusuf. Membunuh, terus melukai, itu kezaliman terkait darah. Walaupun tidak sampai membunuh, melukai. Dan masuk di dalamnya juga memukul walaupun tidak berdarah. Kemudian terkait masalah harta, contohnya apa? Indak ya Dihya. Nah, mencuri, mencopet, menjamret, merampok, ya, baik, korupsi dan seterusnya. Ini semua kezaliman terkait masalah harta, dan semuanya masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian sekarang berkaitan dengan kezaliman terkait kehormatan. Yang ini banyak manusia bermudah-mudahan padanya. Mungkin terkait darah seorang sangat berhati-hati. Terkait harta dia menjaga diri jangan sampai memakan harta yang haram. Tapi banyak manusia walaupun dirinya sudah menjaga dari berbuat zalim terkait darah dan harta, tapi dia ceburkan dirinya pada kezaliman yang ketiga ini, yaitu menzalimi manusia pada kehormatan mereka. Kita baca wa amma dzulmun nasi fi a'radihim فيقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Adapun kezaliman terhadap manusia terkait kehormatan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, adapun orang-orang yang menyakiti kaum mukminin maupun mukminat tanpa ada sebab yang mereka lakukan untuk dizalimi, maka sungguh orang-orang itu telah memikul dosa yang besar, kesalahan dan dosa yang besar. Kenapa? Karena menzalimi kaum mukminin tidak ada sebab musabab. Nah, ini menunjukkan termasuk dalam dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala katakan faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Famin dzulmil a'rad al-ghibatu wan namimah wa sayatil kalamu anhuma. Dan masuk dalam kezaliman terkait kehormatan adalah ghibah dan namimah, dan akan datang pembicaraan tentangnya. Wat tajassus, apa makna tajassus? Indah ya Abdurrahman, memata-matai. Wasibabu, apa itu?
sibab, indak ya wafa, celaan, cacian, wal buhtan, apa itu Muhammad? Kedustaan atas nama orang, menuduh dengan dusta, kebuhtan. Wal bada'ah, apa itu Khadir? Nah, kalimat-kalimat buruk yang menyakiti berupa cacian, makian, ejekan, bada'ah. Nah, kalimat-kalimat buruk. Fa fil hadithi inna min syarrin nasi manzilatan 'inda Allah man tarakahu aw wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhsyih. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya termasuk dari seburuk-buruk manusia kedudukannya. Apa i'rab manzilatan? Syukran. Tamyiz. Termasuk di antara seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah. Nah, ini perlu diperhatikan. Orang yang sangat buruk kedudukannya di sisi Allah di antaranya man tarakahu aw wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhsyih. Orang yang manusia meninggalkan atau menjauhinya karena apa? Berhati-hati dari keburukannya, karena ingin menjauhi sifat buruk orang itu. Dengan kata lain, seseorang yang ditinggalkan manusia karena keburukan perkataannya, atau ditinggalkan manusia, dijauhi manusia karena suka memukul, suka menyakiti, dijauhi oleh manusia karena kejelekan sifatnya. Nah, maka ini termasuk dari seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan sampai seorang muslim seperti ini. Tapi hendaknya dia menjadi seorang yang mubarak, seorang yang diberkahi, yang dimana dia berada bisa memberikan kebaikan pada orang di sekitarnya. Baik. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga hadis yang lain yang memiliki kandungan yang hampir sama, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan manusia aman dari keburukannya. Ini orang baik, ada harapan kebaikan, dan manusia aman dari kejelekannya. Dan sebaik dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak diharapkan lagi kebaikannya. Orang tidak berharap kebaikannya, dia tidak mengganggu saja sudah mending. Kenapa? Karena mereka tidak merasa aman dari keburukannya. Jadi tidak bisa diharapkan kebaikan, dan manusia tidak aman dari keburukan. Ini sejelek-jelek manusia. Ya, sama seperti hadis kita. Manusia meninggalkan karena apa? Karena khawatir, takut dengan keburukan orang tersebut. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Wal muslimu yahdharu min da'watil mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Seorang muslim itu berhati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa orang yang terzalimi, walaupun mungkin tidak segera ada penangguhan waktu, tapi mesti Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang terzalimi, cepat atau lambat. Kama fi hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu al-muttafaq alaih
lamma ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Yaman qala lahu sallallahu alaihi wasallam wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang muttafaqun alaih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, wattaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah kamu dari doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Karena tidak ada antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang. Bahkan walaupun yang dizalimi ini bukan seorang yang saleh, jangan seorang meremehkan. Karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bahkan walaupun kepada binatang-binatang kita tidak boleh menzalimi. Makanya penting untuk seorang Muslim tidak bermain-main dengan binatang. Nah, dengan apa? Mengikatnya, membuat menyakitinya, dipotong kakinya, dipotong sayapnya. Ini penting untuk diperhatikan. Terkadang orang tua membiarkan anak-anaknya bermain capung misalnya. Capung dipotong sayapnya, kira-kira sakit kan? Orang capung nyaman, dia terbang ke sana kemari, kemudian diambil, dipotong sayapnya biar terbangnya rendah, kemudian dikejar untuk bermain, ditali buntutnya dan seterusnya. Nah, ini termasuk permainan yang hendaknya diperingatkan anak-anak kalau bermain dengannya. Kenapa? Karena padanya unsur kezaliman terhadap binatang. Boleh memelihara binatang sebagai sarana untuk melatih kasih sayang mereka terhadap binatang, bukan untuk dijadikan sebagai bahan permainan, tapi melatih untuk merawat. Tapi kalau kemudian ditali, kemudian disakiti, ini dilarang. Wa yanbaghi lil muslimi an yaruddal mazalima qabla an la yakuna dirhamun wala dinar. Dan segianya seorang muslim untuk mengembalikan semua bentuk-bentuk kezaliman sebelum tidak ada lagi kemanfaatan dari dinar dan dirham. Kapan itu tidak bermanfaat dirham dan dinar? Sakit. Kapan? Di hari kiamat. Maka semasa hidup di dunia, hendaknya semua bentuk kezaliman hendaknya dikembalikan. Kalau itu berupa perkataan minta maaf, kalau itu berupa mengambil hak, mengambil harta orang lain tanpa hak, untuk dia kembalikan kepada yang berhak. Kalau dulu memperkerjakan seseorang dan mengambil gajinya belum diberikan, maka hendaknya dikembalikan, diberikan. Dan seterusnya. Raddul madzalim merupakan syarat taubat pada dosa-dosa yang kaitannya dengan sesama manusia. Dan dulu telah kita lewati perincian bagaimana taubat dari hal ini. Nah, setelah terpenuhi syarat-syarat taubat yang pokok, syarat taubat yang utama ada berapa? Indah ya Arif, 3 apa saja? Menyesali, bertekad tidak akan mengulangi, Nah, kalau mau tobat masih terus saja belum tobat, berhenti dari dosanya tersebut. Menyesal, berhenti dan bertekad tidak mengulangi. Ini ringkasnya. Apa tadi Ibrahim? Cara taubat. Terus baik, nah, maka dicatat. Besok saya tanya harus lancar. Nah, baik.
an-nadm, yaitu menyesali. Ini merupakan inti, karena tanpa ada penyesalan tidak terwujud taubat. Kemudian berhenti dari dosa tersebut, dan yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Adapun kalau dosanya berkaitan dengan sesama manusia, maka ada tambahan yang keempat, yaitu wajib meminta kehalalan dan mengembalikan hal-hal yang wajib untuk dikembalikan. Baik. Cuman apabila dosanya berupa ghibah, para ulama memberikan perincian. Bagaimana perinciannya? Indaka Muhammad. Terus baik. Nah, apabila yang dighibahi itu belum mengetahui ghibahnya, maka bentuk taubatnya adalah apa? Cukup dengan mendoakan kebaikan bagi orang yang dighibahi dan melakukan perbuatan yang merupakan kebaikan dari perbuatan ghibahnya, yaitu misalnya awalnya dia ghibah dengan beberapa orang tentang si fulan, maka dia ralat, kemudian dia puji orang tersebut tanpa minta maaf. Kenapa? Karena orangnya belum tahu. Sebab kalau orangnya belum tahu dighibahi kemudian kita minta maaf, malah akan menimbulkan sakit hati. Adapun jika ghibah itu sudah sampai pada orang yang dighibahi, maka wajib untuk meminta kehalalan, meminta maaf. Ini perincian terkait masalah ghibah. Wajib untuk ditempuh sebelum tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Ini juga isyarat bahwasanya di dunia, akhwan, terkadang permintaan maaf butuh seorang berkorban dengan menggunakan hartanya agar bisa mendapatkan pemaafan. Tidak masalah. Karena manusia terkadang ketika kita berbuat buruk, kemudian dia berat untuk memaafkan, tapi ketika kita memberikan hadiah, minta maaf sambil memberikan hadiah, masih bermanfaat, namanya uang. Hatinya bisa menjadi luluh, akhirnya mudah untuk memaafkan. Ini juga penting. Qala fa fil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa id lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Dalam hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang dia memiliki suatu bentuk kezaliman terhadap saudaranya, baik itu terkait kehormatannya atau sesuatu yang lain, maka hendaknya meminta kehalalan darinya pada hari ini. Maksudnya apa? Selama masih hidup di dunia, sebelum tidak ada lagi kemanfaatan dari dinar dan dirham, sebelum mati, sebelum tegak hari kiamat. Kenapa? Karena perkaranya di hari kiamat, apabila yang berbuat zalim ini memiliki amalan saleh, akan diambil amalan saleh itu sesuai dengan kadar kezalimannya. Dan apabila dia tidak memiliki kebaikan, maka akan diambil keburukan dari saudaranya yang dizalimi, kemudian dipikulkan kepadanya. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ini menunjukkan bahayanya kezaliman di akhirat. Makanya seorang yang banyak melakukan kezaliman ini akan menjadi seorang yang bangkrut. Amalan solehnya habis untuk membayar kezaliman-kezalimannya, dan dia bahkan memikul dosa-dosa orang-orang yang dizalimi.
Maka dulu sebagian salaf ikhwan ketika dengar berita ada orang yang menggibainya, malah dia mengirim hadiah. Dikirimi hadiah. Nah, kenapa? Karena dia telah menyerahkan kebaikannya untuk dirinya. Taib, dikirim hadiah. Terima kasih telah menyerahkan amalan solehmu kalau punya. Kalau tidak punya, terima kasih telah memikul dosa-dosaku kelak di hari kiamat. Nah, wali Muslim anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Betul-betul akan ditunaikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Yang di dunia dirampas, yang di dunia dizalimi, di akhirat mesti akan mendapatkan haknya. Sampai-sampai akan ditegakkan qisas untuk kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Kenapa? Karena kambing jalha, kambing yang tidak bertanduk di dunia dizalimi, diseruduk oleh yang bertanduk. Maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala tegakkan keadilan untuknya, untuk dia bisa membalas. Ini sampai pada tingkatan hewan-hewan ditegakkan qisas, keadilan. Baik. Cuman bedanya kalau hewan-hewan setelah tegak qisas diperintahkan kepadanya kunu turaba. Jadilah kalian debu-debu. Setelah tegak qisas semuanya menjadi debu, berakhir semuanya. Tidak ada kehidupan setelah itu bagi mereka berupa nikmat atau azab. Tapi manusia beda. Setelah tegak qisas, maka di situ kehidupan dilanjutkan. Yang amalan solehnya banyak akan masuk ke dalam surga, dan yang amalan keburukannya banyak akan masuk ke dalam neraka. Nasallallahu al-afiyata wa salam. Makanya orang-orang kafir berangan-angan untuk bisa menjadi debu saja. Ya laitani kuntu turaba. Di surat apa ini indak ya Raihan? An-Naba, had awal ayat. Awal dari ayat. Nah, inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di antara angan-angan orang-orang kafir berangan-angan untuk menjadi debu. Nasallallahu al-afiyata wassalamah, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.